Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Pendidikan Masyarakat B akan menjelaskan tentang difusi dan inovasi model-model pendidikan masyarakat di berbagai negara. Adapun anggota kelompok 12 yang pertama adalah Vika Gaesani dengan NIM 1900089. Yang kedua ada Helma Malini Hakima dengan NIM 1907640. Yang ketiga ada Iwang Hori Anisarianto dengan NIM 1904640. Difusi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Difusi adalah jenis komunikasi khusus. Isi pesannya yaitu tentang ide-ide baru. Sedangkan inovasi adalah suatu ide, praktek, atau objek yang diangkat baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Kebaruan yang dirasakan oleh individu dari ide yang disampaikan menentukan reaksi terhadap inovasi yang disampaikan. Sedangkan difusi inovasi yaitu proses sosial untuk mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang subjektif. Difusi inovasi pendidikan menurut Santoso Hamijoyo yaitu suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif berbeda dari hal yang sudah ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Difusi dan inovasi model pendidikan masyarakat di berbagai negara. Negara Australia mengubah kebijakannya dari Australia Putih menjadi kebijakan multikultural. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah yang pertama, sebelum dan sesudah penjajahan Eropa, pahami dan hormati bahwa Australia pada dasarnya adalah masyarakat multikultural dalam sejarah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar belakang budaya untuk mengembangkan Australia. Yang ketiga, melakukan pemahaman lintas budaya dengan mempelajari perilaku, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme. Yang keempat, tindakan memperkuat harmoni antar bangsa. Dan yang kelima, memperluas kesadaran masyarakat tentang seseorang yang diterima sebagai warga negara Australia tetapi memiliki identitas khusus dalam masyarakat multikultural. Pendidikan formal di Australia ditinjau dari penamaan dan perjenjangan. Cakupan pendidikan di setiap negara bagian dan daerah hampir sama, tetapi pada saat yang berbeda. Pendidikan formal di Australia ditinjau dari penamaan dan perjenjangan. Cakupan pendidikan di setiap negara bagian dan daerah hampir sama, tetapi pada saat yang berbeda. Pendidikan di Australia berkisar dari taman kanak-kanak hingga kelas 12 pendidikan menengah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal di Australia melaksanakan program yang inovatif dalam bentuk program pendidikan yang bertujuan meningkatkan keterampilan para petani Queensland dalam merencanakan bisnis strategik. Menurut Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Di setiap negara bagian, Menteri Pendidikan dan Departemen Pendidikan bertanggung jawab atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut, dan terkadang juga pendidikan prasekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Helma Malini Hakima dengan NIM 1907640. Difusi dan inovasi model pendidikan masyarakat ini ada di Amerika Serikat. Ciri utama dari sistem pendidikan Amerika adalah sifatnya yang terdesentralisasi, di mana pemerintah federal, negara bagian, dan lokal memiliki aturan dan tanggung jawab administratif yang jelas. Tujuan dari sistem pendidikan Amerika meliputi: pertama, untuk mencapai kesatuan keanekaragaman; kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi; ketiga, untuk membantu dalam pengembangan pribadi; keempat, untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat; kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Amerika Serikat tidak memiliki sistem pendidikan nasional. Dalam arti tertentu, ini adalah sistem pendidikan yang terbatas pada negara bagian. Hal ini didasarkan pada gagasan
bahwa peran pemerintah pusat harus dibatasi, terutama dalam mengontrol sebagian besar fungsi publik, seperti sekolah, layanan sosial, dan lain-lain. Di Amerika Serikat sendiri, terdapat beberapa badan akreditasi regional dan nasional yang mengakui berbagai bidang pendidikan dan profesionalisme. Namun, lembaga sertifikasi tidak memiliki kontak dengan pemerintah pusat atau negara bagian. Lembaga sertifikasi telah diakreditasi oleh dua institusi, yaitu Higher Education Accreditation Council dan Amerika Serikat Departemen Pendidikan. Selanjutnya ada Jepang. Jepang merupakan negara yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Diamti, tahun 1988, Jepang diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kemauan yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru dan meniru hal-hal yang dapat mengembangkan kebudayaan Jepang. Kedua, mengagumi ide-ide asing dengan cermat, memilih hal-hal yang dapat diterima sesuai dengan kondisi Jepang. Ketiga, menghargai kecakapan dan prestasi seseorang lebih tinggi daripada latar belakang atau keturunan. Sejak pelaksanaan reformasi pendidikan selama restorasi Meiji, pendidikan di Jepang mulai berkembang, dan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, ia berkembang pesat. Reformasi pendidikan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang demokratis. Dalam reformasi ini, ditetapkan undang-undang pendidikan yang meliputi: pertama, prinsip legalisme, di mana mekanisme pengelolaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, prinsip administrasi demokratis, yaitu sistem pengelolaan pendidikan harus dibangun berdasarkan kesepakatan nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ketiga, prinsip netralitas, berarti otoritas pendidikan harus independen dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuatan politik. Keempat, prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, di mana pemerintah pusat dan daerah memberikan kesempatan pendidikan bagi semua dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai. Kelima, prinsip desentralisasi, berarti pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan otonomi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan tujuan pendidikan, Departemen Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan, atau disebut Rainbow Project. Antara lain, pertama, mengembangkan keterampilan dasar akademik siswa dalam model pembelajaran yang menarik. Kedua, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan kualitas pembelajaran moral sekolah. Ketiga, dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, kesenian, dan kegiatan sosial lainnya. Keempat, menjadikan sekolah sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Kelima, melatih guru untuk menjadi profesional. Keenam, pengembangan universitas bertaraf internasional. Ketujuh, melalui reformasi konstitusi pendidikan akan ditetapkan konsep pendidikan yang sesuai untuk abad baru. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Iwang Koryani Saryanto dengan NIM 1904640. Nah, setelah sebelumnya udah jelasin nih, ada dari negara Australia, Amerika, dan Jepang. Selanjutnya ialah negara Finlandia. Kementerian Pendidikan Finlandia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting dan ingin diraih oleh pemerintahan Finlandia. Finlandia ini menjamin kesejahteraan intelektual, fisik, dan ekonomi para warga negaranya melalui akses menuju pendidikan yang sangat luas. Kesetaraan dan keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh warga Finlandia. Mereka pun tidak menyetujui adanya pengelolaan sekolah yang berorientasi pada kompetisi.
Nah, pendidikan Finlandia ini menggunakan sistem kurikulum terstruktur tunggal. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memungkinkan pembelajaran terfokus pada mengasah keterampilan dan menentukan potensi setiap siswa. Sistem inovasi nasional Finlandia ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan, yang terakhir menjadi ilmu dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena sains dianggap sebagai konsep dasar untuk mengembangkan karya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sistemnya sendiri terdiri dari masukan, proses, keluaran, dan umpan balik. Kegiatan penelitian adalah mengubah kualitas masukan agar berdampak pada perubahan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan sejak tahun 1990-an sangat serius menggarap pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia memasuki abad 21 melalui gerakan reformasi pendidikan yang bertujuan agar penduduknya memiliki akses pendidikan kapan saja dan di mana saja, sesuai asas pembelajaran sepanjang hayat yang hasilnya berupa credit banking system. Nah, credit banking system ini ialah suatu sistem pendidikan terbuka yang mengakui pengalaman belajar yang berbeda tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah. Bila mana seseorang telah memiliki credit banking system ini, maka yang bersangkutan akan dapat pengakuan seperti dalam pendidikan formal. Sejak tahun 1998, credit banking system ini telah dijalankan. Hasilnya baik secara kuantitatif antara lain standarisasi kurikulum 151 program, 1.717 silabus kursus, dan 323 akreditasi lembaga. Serta pada tahun 2000 telah terdaftar 12.630 peserta didik. Selanjutnya secara kualitatif telah memajukan pendidikan di Korea Selatan dalam bentuk meningkatnya kemampuan belajar dan meningkatkan kemampuan perolehan pendapatan penduduknya. Melalui sistem ini, status sosial lembaga-lembaga pendidikan meningkat melalui aktivitas pendidikan non-formal yang memiliki kemampuan kompetitif dengan pendidikan formal dan berdampak signifikan terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh di Korea Selatan. Berikutnya yakni Thailand. Thailand menyelenggarakan salah satu program pendidikan non-formal yang berupa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran para penduduk pedesaan melalui suatu rancangan kursus manajemen pertokoan dalam konteks pedesaan. Program ini menunjukkan suatu pendekatan yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan melalui tindakan-tindakan partisipatori. Program ini dilaksanakan berkaitan dengan munculnya krisis ekonomi di Thailand, berbarengan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan gerakan wajib belajar 9 tahun dalam rangka pendidikan untuk semua, menuju kualitas kehidupan masyarakat yang lebih meningkat. Untuk keperluan itu, Departemen Pendidikan Nonformal melaksanakan eksperimen membentuk pusat perdagangan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh Departemen Perdagangan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, yakni kegiatan yang dinamai Community Trading Center Suphanburi. Program kursus tersebut mencirikan bahwa pendekatan pengembangan keterampilan vokasional berarti pula peningkatan pendapatan bagi masyarakat secara fleksibel, dan pada giliran berikutnya tidak saja dapat memecahkan masalah ekonomi masyarakat tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ialah Malaysia. Program pendidikan non-formal yang dilaksanakan oleh Malaysia adalah proyek pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kemampuan pemuda dan orang dewasa di pedesaan. Setelah berhasil meningkatkan pendidikan dasar penduduknya, dalam beberapa tahun terakhir ini Malaysia fokus pada peningkatan keterampilan dan kemampuan belajar seluruh penduduk pedesaan melalui program masif pelatihan literasi komputer untuk orang dewasa agar para penduduknya mengenal dan terbiasa menggunakan komputer. Pada tahun 1996, Kementerian Pengembangan Pedesaan memperkenalkan program untuk seluruh negeri yang disebut Rural Vision Movement untuk meningkatkan self-reliance dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan masyarakat di daerah pedesaan dengan mengurangi bantuan pihak penguasa. Nah, bagian penting dari program ini itu adalah kesempatan pendidikan lanjutan melalui kursus-kursus yang terorganisasi dengan salah satu programnya berupa kursus penggunaan komputer dasar yang dikelola oleh The Institute for Rural Advancement atau INFRA. Dan yang terakhir ialah negara India. India mengembangkan program-program pendidikan non-formal melalui proyek-proyek lokal
dengan sasaran kelompok etnik minoritas antara lain berupa keterampilan baca dan tulis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Ada 4 penyedia program inovatif yang melaksanakan program pendidikan dasar untuk anak putus sekolah, terutama anak perempuan. Dalam melaksanakan program ini, lembaga swadaya masyarakat setempat mengambil inisiatif penting seperti The Center for Education and Development for Rural Women yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan pendidikan dan status ekonomi. Perlu diketahui bahwa The Center for Education and Development for Rural Women merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1993 untuk mengembangkan sistem baru pendidikan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan agar menjadi agen transformasi dan perubahan ekonomi di lingkungan masyarakatnya. Proyek ini didasari pemikiran Paulo yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip Gandhi dalam membangun pendidikan untuk memberdayakan penduduk pedesaan. Sasaran utama proyek ini adalah tekanan stimulatif yang direfleksikan terhadap kondisi kehidupan sehingga melahirkan tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan melalui partisipasi masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan memandirikan wanita dan kelompoknya, program-program vokasional untuk anak perempuan putus sekolah dan wanita usia 15-45 tahun, kelompok untuk kesehatan, nutrisi, dan pengembangan pribadi, pelatihan bagi petani lokal melalui kelompok petani, dan kegiatan pusat rekreasi untuk anak dan orang tua sebagai bentuk pengembangan anak secara terintegrasi melalui pendidikan anak usia dini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai difusi dan inovasi model-model pendidikan masyarakat di berbagai negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.